Jadi ilustrasinya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita makan, ya, kalau kita makan itu kan yang kita makan asalnya dari kalau kita sebut nasi ya. Nasi itu kan asalnya dari beras ya. Itu karbohidrat ya, yang kita makan adalah karbohidrat. Itu berasal dari nasi, jagung, singkong, sagu, kentang itu yang mengandung karbohidrat. Ini sebagai ilustrasi saja, gambaran saja supaya Bapak Ibu mudah untuk menerima penjelasan saya. Protein yang terbentuk dalam kebutuhan tubuh kita itu asalnya dari ikan, daging, kacang-kacangan, ya. Kemudian lemak itu berasal dari minyak, sayur, ikan, daging, kemudian vitamin serta mineral itu berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Makanya kita dianjurkan makan buah-buahan segar, sayur-sayuran segar karena vitamin ini kalau dimasak dia akan rusak, terutama vitamin C. Sehingga kalau buah-buahan segar yang tidak dimasak itu lebih baik. Nah, saya ambil contoh beras atau nasi ya, nasi yang kita makan. Nasi yang kita makan itu berasal dari beras. Kalau kita diberi makan itu beras, berarti kan kita dimakan yang diberikan kita yang akan kita makan berasnya. Itu pasti kita tidak akan makan dalam jumlah banyak. Paling 1 sendok aja suruh makan beras, rasanya udah nggak enak. Nah, tetapi kalau berasnya itu dimasak, ya, dimasak menjadi nasi, maka kita bisa makan dalam jumlah banyak atau bisa 1 piring. Kenapa? Karena beras tadi sudah dimasak itu adalah bentuk proses pemecahan secara mekanik. Jadi menggunakan suhu panas dia akan membentuk karbohidrat. Dan selain untuk memecah tekstur yang tadinya keras menjadi lunak, itu juga akan mengeluarkan karbohidrat. Nah, sehingga lebih enak dan mudah dimakan. Kemudian nasi kita makan itu akan kita kunyah dengan gigi. Itu juga pemecahan secara mekanik ya, secara mekanik dipecah supaya teksturnya lebih halus lagi. Nah, dikunyah. Kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, terjadi fermentasi. Di situ ada asam klorida di dalam tubuh kita, di dalam lambung kita yang fungsinya juga untuk memecah secara enzimatik. Kemudian masuk dalam usus, ya, sudah terfermentasi dalam bentuk glukosa, kemudian diserap oleh pankreas, diserap oleh limpa, ya, diserap oleh limpa, kemudian dipecah oleh insulin menjadi gula monosakarida. Jadi gula monosakarida ini adalah gula dalam pecahan sederhana yang terbentuk dari glukosa yang senyawa masih polisakarida. Nah, kemudian dari situ akan dibakar oleh oksigen menjadi tenaga dalam tubuh kita. Jadi proses alurnya ini, Pak, Bu sekalian, bahwa proses untuk mendapatkan energi di dalam tubuh kita itu prosesnya panjang sekali, ya, prosesnya panjang sekali. Nah, itulah yang saya katakan. Nah, sehingga ketika tanaman, ya, kita kembalikan ke dalam tanaman, kalau dia membentuk daun, itu prosesnya juga panjang dari nitrogen itu menjadi tanaman, itu prosesnya tadi dari nitrogen sampai menjadi asam amino itu sudah dari serap dan sebagainya, itu dalam bentuk yang senyawa sederhana tetapi prosesnya panjang. Nah, dengan menggunakan mikroba yang saya jelaskan tadi, proses itu akan lebih mudah ya. Dengan menggunakan pupuk organik bahagia, proses yang panjang tadi itu akan lebih mudah dan lebih sederhana. Nah, kenapa bisa lebih sederhana? Saya ilustrasikan lagi nih. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pernah melihat orang membuat tape, ya, tape singkong lah, kita ambil contoh. Tape singkong itu cara membuatnya, singkong direbus, ya. Setelah direbus, kemudian didinginkan, dikasih ragi, kemudian difermentasi, didiamkan selama 2-3 hari, kemudian si singkong tadi menjadi lunak dan rasanya menjadi manis. Nah,
itu adalah bentuk pemecahan secara enzimatik oleh ragi. Nah, ragi itu adalah jamur ya, diproses dengan jamur tadi ya oleh mikroba yang membentuk cendawan, membentuk miselium, kemudian memecah karbohidrat. Nah, memecah karbohidrat menjadi glukosa. Nah, kemudian kita makan menjadi manis. Nah, teksturnya lebih lembek dan itu orang mengatakan makanan probiotik. Nah, itu salah satunya adalah makanan probiotik adalah tape. Nah, juga tempe, nah, bekasem, nah, itu sama, prosesnya sama. Nah, fungsi dari mikroba di dalam pupuk majemuk bahagia ini adalah untuk mempercepat, untuk mempermudah si tanaman untuk makan tanaman dan memprosesnya membentuk menjadi batang, daun, serta buah. Begitu juga untuk anakannya, untuk padi. Nah, jadi prosesnya tadi yang sudah disediakan dari NPK tadi itu dibentuk lebih mudah karena ada mikroba yang siap membantu menjadi agen untuk memasak, memecah secara enzimatik supaya terserap lebih sempurna ya. Jadi ini Bapak-Bapak Ibu perlu dipahamkan ya. Nah,